Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zahra Birwalidain dari kelas 5F dengan NPM 19106310505159. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Bu Atin Warmi MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Pertama, saya akan membahas mengenai perkalian titik atau dot product. Perkalian titik atau dot product dua vektor. Mengapa perkalian ini disebut perkalian titik? Perkalian ini disebut perkalian titik karena kita memberi titik gemuk di antar perkalian vektor. Perkalian titik ini adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran skalar. Nah, di sini misalnya ada dua buah vektor, vektor U dan vektor V, di mana vektor U ini memuat elemen U1, U2, dan vektor V memuat elemen V1, V2. Nah, maka jika vektor U dot vektor V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Ini untuk di R2. Nah, untuk di R3, vektor U dot vektor V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Nah, di sini terdapat contoh soal. Diketahui vektor U sama dengan 2, 4, 6 dan vektor V sama dengan min 1, 2, 3. Hitunglah vektor U dot vektor V. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus vektor U dot vektor V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Kemudian kita substitusikan masing-masing menjadi vektor U dot vektor V sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 3. Kemudian kita kalikan menjadi vektor U dot vektor V sama dengan min 2 ditambah 8 ditambah 18. Menghasilkan vektor U dot vektor V sama dengan 24. Selanjutnya, besaran sudut antara dua vektor. Di sini terdapat dua garis vektor yang membentuk sudut θ, yaitu garis vektor U dan vektor V. Jika diketahui sudutnya, kita bisa menggunakan rumus vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos θ. Di mana θ di sini harus lebih dari atau sama dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana jika sudutnya tidak diketahui? Kita bisa menggunakan rumus cos θ sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, di sini terdapat contoh soal. Diketahui panjang vektor U sama dengan 4 dan panjang vektor V sama dengan 3. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 45 derajat, maka hitunglah vektor U dot vektor V. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos θ. Karena panjang vektor U dan panjang vektor V dan sudutnya sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus menjadi 4 dikali 3 dikali cos 45 derajat. Cos 45 derajat tinggal kita lihat dalam tabel istimewa trigonometri, yaitu setengah akar 2. Kita kalikan menjadi 6 akar 2. Dua vektor yang saling tegak lurus. Ini masih menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu cos θ sama dengan vektor U dot vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Untuk menentukan θ ini siku-siku, lancip, atau tumpul, bisa kita lihat dari perkalian vektor, yaitu vektor U dot vektor V. Untuk θ sama dengan 90 derajat, atau siku-siku atau tegak lurus, maka hasil kali vektor U dot vektor V sama dengan 0.
Untuk theta lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 90 derajat atau lancip, maka hasil kali vektor U dot vektor V lebih dari 0. Nah, untuk yang tumpul, maka hasil kalinya vektor U dot vektor V kurang dari 0. Selanjutnya, perkalian silang atau cross product. Nah, perkalian silang ini merupakan hasil kali antara dua vektor di R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode Sarus. Misalkan terdapat vektor U sama dengan U1i ditambah U2j ditambah U3k, dan vektor V sama dengan V1i ditambah V2j ditambah V3k. Maka vektor U cross vektor V sama dengan, nah, kita tulis pada baris pertama yaitu IJK, pada baris kedua U1, U2, U3, pada baris ketiga V1, V2, V3. Dikarenakan ini metode Sarus, kita tambahkan dua kolom di samping. Kemudian setelah itu, kita kalikan dari atas ke bawah, yaitu U2 dikali V3i ditambah U3 dikali V1j ditambah U1 dikali V2k dikurangi, nah ini dari bawah ke atas, yaitu V1 dikali U2k dikurangi V2 dikali U3i dikurangi V3 dikali U1j. Setelah itu kita kelompokkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Nah, di sini terdapat contoh soal, misalkan vektor U sama dengan I dikurangi J ditambah 2K, dan vektor V sama dengan 2I ditambah 3J ditambah K. Hitunglah vektor U cross vektor V. Untuk penyelesaiannya, vektor U cross vektor V sama dengan, kita tulis pada baris pertama yaitu IJK, pada baris kedua yaitu 1, min 1, 2, dan pada baris ketiga yaitu 2, 3, 1. Seperti tadi kita tambahkan dua kolom di samping. Setelah itu kita kalikan dari atas ke bawah sampai selesai, kemudian dari bawah ke atas, menghasilkan min I ditambah 4J ditambah 3K dikurangi min 2K dikurangi 6I dikurangi J. Sama dengan kita kelompokkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Setelah itu menghasilkan min 7I ditambah 3J ditambah 5K. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan minor kofaktor. Misalkan terdapat vektor U sama dengan U1i ditambah U2j ditambah U3k, dan vektor V sama dengan V1i ditambah V2j ditambah V3k. Maka vektor U cross vektor V sama dengan, sama seperti tadi, pada baris pertama kita tulis IJK, pada baris kedua U1, U2, U3, pada baris ketiga V1, V2, V3. Sama dengan untuk elemen 1, U2, U3, V2, V3. Untuk elemen J, U1, U3, V1, V3. Nah, untuk elemen K, U1, U2, V1, V2. Kemudian kita kalikan masing-masing. Setelah itu kita kelompokkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Nah, di sini terdapat contoh soal, misalkan U sama dengan 2I ditambah J ditambah K, dan vektor V sama dengan 4I ditambah 2J ditambah 3K. Hitunglah vektor U cross vektor V. Penyelesaiannya, vektor U cross vektor V sama dengan, nah kita tulis pada barisan pertama IJK, barisan kedua 2, 1, min 1, pada barisan ketiga 4, 2, 3. Sama dengan untuk elemen I 1, min 1, 2, 3. Untuk elemen J nya 2,
min 1, 4, 3. Untuk elemen K-nya 2, 1, 4, 2. Sama dengan, nah kita kalikan yang tadi, kemudian kita kelompokkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Akan menghasilkan 5I ditambah 10J. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.